Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Wahidi, Mahasantri Markas Nurus Sunnah Jombang, dengan nomor induk Mahasantri yakni 20249038. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh terkait kaidah usul. Untuk selanjutnya kita lanjut pada video penjelasan. Nah, di sini masuk pada kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 77. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, maka di sini perintah ini bersifat wajib, baik mengerjakan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Terus kaidah yang kedua yakni al-aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, maka di sini tidak perlu diulangi, maksudnya perintahnya wa atimul hajjata wa atimul umrata lillah, karena kedua hal tersebut itu ada di tempat yang sama, jadi untuk rangkaiannya pun tidak jauh berbeda. Karena di sini hanya perbedaannya yang haji itu yang wajib dan yang umroh itu sifatnya sunnah. Baik, kita masuk pada kaidah yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal, bukan pada masa kedua. Mari kita masuk pada kaidah yang keempat, yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah atau perantaranya. Misalkan itu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Otomatis di sana kita diperintahkan juga untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan sholat, seperti wudhu atau bertayamum bila mana terdapat kendala seperti itu. Terus yang kelima, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu. Nah, di sini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, di sini perintahnya adalah kita diperintahkan untuk berkata baik, maka di sini larangannya adalah berkata yang buruk, mencaci maki, membentak sesama, seperti itu tidak diperbolehkan. Terus kaidah yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika
apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu. Misalnya, jika seseorang dengan tidak adanya air, ia bertayamum dan melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan kodok sholat jika ia telah menemukan air, seperti itu. Karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan keberatan atau dalam kesusahan. Maka cukup melaksanakan gantinya saja, seperti tayamum tadi, tidak perlu mengkodok sholatnya. Terus masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang nahi. Kalau yang pertama tadi tentang perintah, yang sekarang tentang larangan. Nahi adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam nahi terdapat beberapa kaidah. Nah, sebelum masuk ke kaidahnya, nahi itu bisa kita bayangkan seperti himbauan atau larangan yang derajatnya lebih tinggi. Contohnya, ya Allah melarang kita untuk berzina. Mengapa? Karena di sana terdapat mudarat atau masalah besar bila mana kita melakukannya. Seperti itu. Masuk pada kaidah yang pertama, yakni al-aslu fin nahyi litahrimi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam larangan itu hukumnya haram, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, maka di sini berbentuk larangan supaya kita tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti itu. Karena pada asalnya memang manusia itu selalu berbuat kerusakan di bumi. Ya. Terus yang kedua, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu berarti juga memerintahkan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini dari kaidahnya kita dilarang untuk memakan harta dari saudara kita. Nah, itu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini juga ada perintahnya. Kita tidak boleh memakan harta bukan milik kita atau dengan jalan yang batil. Maksudnya kita tidak mendapatkan izin daripada memakan hartanya, memakan makanannya, seperti itu. Maka itu dilarang. Terus masuk kepada kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyi ya yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil ibadati. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah, seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di mana dalam setiap larangan itu pasti ada mudarat atau masalah yang bisa didapat bila mana dia mengerjakannya. Seperti orang yang berpuasa namun dia sedang haid. Kan kalau dalam agama itu dilarang, tapi tidak berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan studi yang dilakukan para kedokteran atau bidang kesehatan, yang mana bila mana orang yang haid itu berpuasa, maka kondisi tubuhnya kan sudah bisa pasti lemas, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya. Seperti itu. Terus masuk kepada kaidah yang keempat, an-nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil muamalati in roja'an nahyu
ilan nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah. Jika larangan itu merujuk pada zatnya akad, seperti dilarangnya jual beli kerikil, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoh. Nabi SAW telah melarang melakukan jual beli kerikil. Ini dilarang dijual belikan karena sangat tidak mungkin. Maksudnya hanya sedikit orang yang bisa mengambil manfaat dari kerikil tersebut. Tapi kalau jumlahnya itu besar, itu diperbolehkan karena kan seperti contohnya sekarang itu beberapa bisa kerikil itu dijual dalam bentuk per pick up atau per truk gitu. Itu dibuat hiasan atau buat bahan bangunan itu diperbolehkan. Nah, dari yang kaidah ini itu merujuk pada memang zatnya itu dilarang dijual belikan. Jadi kalau memang asalnya itu dilarang dijual belikan, itu kedepannya juga tidak diperbolehkan. Seperti contohnya ya babi maupun babi yang sudah dibentuk seperti kulit babi misalnya atau kulit bangkai itu yang belum disamak atau hewan-hewan yang haram itu dibuat makanan meskipun dalam bentuk apapun itu tetap dilarang seperti itu. Terus masuk ke kaidah yang kelima, wa in roja'a ila amrin kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala. Jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal. Seperti pada bentuk jual beli di saat azan sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, hal ini karena akan mengganggu dalam usaha melakukan kewajiban sholat Jumat. Dan gangguan itu ada ketika terjadi proses jual beli dan lainnya termasuk juga jika makan. Jadi yang awalnya itu memang ada larangan dari Allah untuk menghindari jual beli khususnya ketika sedang berkumandang azan ya. Maka yang jual belinya tadi kalau secara akad itu tetaplah sah seperti itu. Karena yang dilarang di sini adalah lebih kepada melalaikan sholat Jumat. Ya, maka saat ada seruan untuk melakukan sholat, sebelum ada seruan itu maka kita sudah harus bersegera. Gitu. Kalau dalam Al-Quran kan fafirru ilallah, maka beralihlah menuju kepada Allah seperti itu.